Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mengulas tentang keunggulan jurusan pemasaran dan bisnis daring di SMK. Baik, kita mulai. Jurusan bisnis daring dan pemasaran merupakan salah satu jurusan yang cukup difavoritkan di SMK. Ini bisa dibuktikan dengan sekolah yang membuka jurusan bisnis daring dan pemasaran selalu ramai pendaftarnya di musim penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Nah, jurusan bisnis daring dan pemasaran pada dasarnya hampir sama dengan jurusan akuntansi yang memiliki peluang kerja yang cukup menjanjikan. Biasanya didominasi oleh siswa perempuan. Nah, walaupun didominasi oleh siswa perempuan, bukan berarti kamu yang cocok tidak pas kalau di jurusan bisnis daring dan pemasaran ini. Kenapa jurusan bisnis daring dan pemasaran identik dengan siswa perempuan? Ya, kita baca, kita dengarkan saja bagaimana. Jurusan bisnis daring dan pemasaran adalah jurusan yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan penuh kehati-hatian. Kenapa jurusan bisnis daring dan pemasaran perlu kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian? Apakah jurusan yang lain tidak membutuhkan itu? Sebenarnya semua ilmu perlu dipelajari dengan kesabaran, ketekunan, ketelitian, serta kehati-hatian. Namun pada jurusan bisnis daring dan pemasaran ini, kamu bakalan dituntut untuk dapat merayu atau meyakinkan calon pembeli yang tentunya harus teliti dan hati-hati, juga butuh kesabaran. Melakukan pemasaran secara daring sebenarnya berprinsip sama ketika kita melakukan pemasaran suatu jasa atau produk secara langsung atau nyata. Yang membedakan hanyalah media yang kita gunakan. Ya, melakukan pemasaran secara daring bisa menggunakan media online seperti website, blog, media sosial, misalnya Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Pemasaran secara daring saat ini dan ke depan merupakan strategi pemasaran yang efektif. Ya, kita bisa melakukan pemasaran cukup menggunakan komputer atau laptop atau tablet atau smartphone kapan saja dan dari mana saja, ya, dengan pangsa pasar yang tidak terbatas. Nah, media sosial merupakan sarana yang paling efektif dalam melakukan pemasaran secara daring. Ya, hampir setiap orang dari berbagai kalangan selalu menggunakan media sosial dalam aktivitas kesehariannya. Teknologi smartphone telah merubah pola pikir kebanyakan orang, ya, terutama kalangan milenial dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari belajar, bersosialisasi,
belanja dan lain-lain. Nah, ini semuanya dilakukan secara online, ya. Seolah-olah dunia itu ada dalam genggaman. Nah, kalau dilihat dari mata pelajaran SMK, jurusan daring dan pemasaran ini memang mengarahkan siswanya untuk dapat melakukan pemasaran secara online atau daring. Oleh karena itu, pada jurusan ini dituntut untuk mengetahui dan memahami internet. Siswa pada jurusan ini juga dituntut untuk dapat menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Lulusan jurusan bisnis daring dan pemasaran bisa bekerja di perusahaan, ya, di perkantoran, atau lebih baik lagi berwira swasta. Anda lulusan SMK bisnis daring dan pemasaran dapat membuat toko online sendiri, ya, menjadi dropshipper atau kegiatan pemasaran lain yang dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Peluang kerja jurusan bisnis daring dan pemasaran ini cukup besar dan nggak ada habisnya. Nah, untuk kamu yang mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, jurusan bisnis daring dan pemasaran juga banyak tersebar di perguruan tinggi, ya, maupun universitas negeri maupun swasta. Jika melihat dari daftar mata pelajaran SMK jurusan daring dan pemasaran, sangat cocok bagi kamu yang akan melanjutkan kuliah di jurusan ekonomi, ya, manajemen, perbankan, maupun dasar-dasar ilmu bisnis daring dan pemasaran yang sudah kamu pelajari, ya, sewaktu di SMK. Nah, apa saja sih mata pelajaran SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran ini? Berikut, ya, daftar mata pelajaran SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah nomor 130-D-KR-2001 ya, tertanggal 10 Februari 2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Terdiri dari beberapa muatan, ya, yaitu muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, ya, dan kompetensi keahlian, ya. Muatan peminatan kejuruan atau kompetensi keahlian. Nah, muatan nasionalnya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini dilakukan pembelajaran selama 318 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 212 jam. Bahasa Indonesia 354 jam. Matematika 424 jam. Sejarah Indonesia 108 jam. Bahasa Inggris atau bahasa lainnya 352 jam. Ya. Kemudian juga ada muatan kewilayahan yang terdiri dari seni budaya itu 108 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yaitu 144 jam. Nah, adapun yang bagian berikutnya adalah muatan peminatan kejuruan, ya. Ini dibagi 3, ya. C1 dasar bidang keahlian,
kemudian C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Nah, dasar bidang keahlian itu terdiri dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital 108 jam, ekonomi bisnis 72 jam, administrasi umum 72 jam, serta IPA 72 jam. Kemudian dasar program keahlian, ya. Dasar program keahliannya adalah marketing 144 jam, perencanaan bisnis 144 jam, komunikasi bisnis 180 jam. Kemudian C3 kompetensi keahlian, ya, diantaranya penataan produk 348 jam, kemudian bisnis online 390 jam, pengelolaan bisnis retail 420 jam, administrasi transaksi 456 jam, serta produk kreatif dan kewirausahaan yaitu 350 jam. Demikian daftar mata pelajaran SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin sekolah di SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran, atau siapapun yang ingin mengetahui daftar mata pelajaran SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Semoga